Oke, bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di serial video tutorial tentang pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran menggunakan Unity 3D. Nah, teman-teman, bagi yang baru saja bergabung di serial video tutorial ini, perlu diketahui bahwa ini adalah serial video tutorial yang keempat ya, kalau nggak salah. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang bagaimana cara menggerakkan karakter agent atau karakter di sini ada beberapa karakter ya, ada Rio dan John. Nah, karakter-karakter ini akan digunakan sebagai agent yang nanti akan kita mainkan dalam aplikasi pembelajaran ini. Di aplikasi pembelajarannya dengan konsep seperti adventure gitu ya. Jadi nanti yang kecil ini Rio akan melakukan sebuah adventure petualangan dan mendapatkan instruksi ya dari John perihal tentang apa saja yang dia harus lakukan untuk mencari sebuah kitab yang berisi pembelajaran tertentu dan nanti dia harus menyelesaikan kuis-kuis seperti itu ya. Nah, oleh karena itu di serial ini perlu adanya sebuah pengimplementasian pengendalian ini ya, karakter controller gitu ya. Kita bisa mengendalikan karakter uh, yang kita mainkan ini ya. Nah, kita udah sampai bagaimana cara menggerakkan ya, menjalankan animasi jalan atau walking gitu ya, lalu menjalankan animasi running atau lari, jalankan animasi jumping, melompat, dan juga idle ya ketika dia tidak melakukan hal apapun. Dan juga sudah diselaraskan dengan pergerakannya ya. Nah, sehingga bagi teman-teman yang baru bergabung, jika ini merasa uh, topik ini terlalu jauh gitu ya, ada baiknya teman-teman bisa mempelajari dulu di serial-serial sebelumnya, nanti bisa dilihat atau dicek di link deskripsi video tutorial ini. Baik teman-teman, em, di pembelajaran yang lalu kita sudah jalankan aja ya, kita sudah mengimplementasikan tadi seperti sudah disampaikan, lari, walking, dan jumping. Hanya saja karakter yang kita miliki ini, kalau kita ingin supaya Rio ini bisa di atas tangga itu belum bisa ya teman-teman. Di sini bisa terlihat bahwa Rio-nya itu bisa tembus nabrak kemana-mana gitu ya. Bahkan ketika di sini pun dia nggak jatuh gitu ya di jurang. Nah, karena pada prinsipnya kita memang belum mengimplementasikan pengendalian fisik engine gitu ya. Sehingga karakter kita masih belum terpengaruh oleh fisik ya. Baik itu gravitasi ya maupun eh, collider, collision dan seterusnya. Nah, sebelum kita praktik gitu ya bagaimana kita bisa mengimplementasikan fisik engine, ada baiknya kita pelajari dulu ya teorinya sedikit aja tentang apa itu fisik engine. Nah, kita akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu fisik engine. Nah, teman-teman di Unity 3D yaitu menggunakan sebuah konsep bernama fisik engine untuk mensimulasikan interaksi fisik ya, interaksi fisik antara dua atau lebih objek dalam sebuah scene atau dalam sebuah game. Nah, fisik engine ini bekerja dengan menghitung ada kalkulasi antara gaya ya yang bekerja pada objek ya. Sebenarnya ada perhitungan-perhitungannya di behind the scene gitu ya. Kita hanya menggunakannya saja ya. Seperti gravitasi, gesekan, tabrakan. Ya, bagaimana nanti sebuah objek itu bisa memperbarui posisinya bila terjadi tumbukan dengan objek yang lain. eh Misalkan ketika dia terjatuh dari sebuah platform gitu kan ya, seberapa eh, seberapa jauh dia akan terjatuh kayak gitu ya, seberapa besar eh, efek yang didapatkan oleh si objek tersebut ketika terjatuh. Nah, itu semuanya akan dikalkulasi perhitungannya oleh Fisik Engine di Unity 3D gitu ya.
Nah, kita nanti tinggal menggunakannya saja. Tapi kita bisa mengatur parameter-parameternya nanti ya teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, eh, parameternya itu seperti apa. Nah, dua konsep yang sangat penting untuk kita pahami dalam memahami Physics Engine ini yang akan sering kita gunakan yaitu tentang penggunaan dua komponen ini ya teman-teman. Komponen bernama collider dan rigid body. Di situ penjelasannya adalah komponen penting dalam Unity 3D yang digunakan untuk mengimplementasikan Physics Engine antar objek dalam game. Oke, mungkin bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Coba teman-teman bisa klik salah satu objek yang kita miliki, misalkan objek tembok ini deh. Ya. Nah, tadi kita membahas tentang dua buah komponen bernama collider dan rigid body. Nah, karena prinsipnya itu adalah sebuah komponen, maka dia bisa ditambahkan ataupun dihapus atau dikurangi ya teman-teman. Nah, biasanya objek itu ketika ditambahkan ke sebuah scene, dia sudah ada beberapa objek yang sudah memiliki komponen collidernya ya, seperti ketika kita menambahkan box atau cube ya, itu sudah disertakan dengan komponen collidernya, tetapi belum ada rigid body-nya. Jadi yang perlu dipahami bahwa komponen collider dan rigid body itu ya secara default ada yang sudah ditambahkan, ada yang belum gitu ya. Nah, tentu uh, kita ingin tahu sih apa fungsi dari collider tersebut dan apa fungsi dari rigid body tersebut ya. Nah, collider adalah komponen yang mendefinisikan bentuk dan batas objek dalam ruang 3D. Ya, berarti kata kuncinya apa ini? Batas ya dalam ruang 3D. Jadi sebuah objek itu memiliki edge atau batas-batas objek tersebut ya. Nah, collider dapat berupa berbagai bentuk seperti kotak, bola, kapsul, dan mesh. Collider tidak memiliki massa atau kecepatan dan tidak dapat bergerak sendiri. Nah, mari kita lihat. Nah, tadi disebutkan bahwa collider itu banyak sekali tipenya ya teman-teman. Ada yang berupa cube, atau kotak, atau box gitu ya. Ada yang berupa silinder dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Komponen, fisik. Nah, kita bisa lihat ada box collider yang bentuknya seperti box ya. Sphere yang bentuknya seperti bola, kapsul ya seperti kapsul, mesh adalah collider yang akan mengikuti bentuk objeknya. Nah, kebetulan di objek tembok kita ini ya, ketika kita klik tembok ini memiliki collider bernama box collider ya, karena mungkin kita masih ingat ya bahwa tembok ini kita ciptakan dari sebuah primitive objek bernama cube yang bentuknya memang seperti box gitu ya. Sehingga collider yang secara default disiapkan oleh objek cube adalah box collider. Nah, apakah collider ini bisa terlihat? Sebetulnya kalau dalam keadaan gameplay itu tidak terlihat secara uh, secara tersendiri gitu ya. Tapi minimal kita bisa perhatikan di sini ya teman-teman, ketika kita dalam modus scene view ya. Kalau kita nonaktifkan mesh renderer dari sebuah objek, maka kita bisa melihat ada garis-garis ini teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai collider. Ya, jadi batas ya, tadi kan definisinya adalah batas dari sebuah objek. Nah, sehingga dengan adanya batas-batas ini, kalau kita ingin mengimplementasikan konsep fisik ya, artinya nanti objek itu tidak akan bisa menembus batas-batas ini gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, mungkin secara sederhana bisa dipahami seperti itu dulu. Oke, ini saya tampilkan lagi mesh renderernya. Nah, lalu mengapa sekarang pertanyaannya, mengapa objek bernama tembok ini sudah ada collidernya tapi masih bisa ditembus oleh Rio? Seperti yang kalau kita jalankan ini ya. Kan kita lihat ya tadi tembok itu sudah ada collidernya berupa box collider, tapi mengapa Rio masih bisa menembus ke sini? Nah, itu ya. Nah, masih ada satu lagi ya. Karena baik Rio maupun
box collider ya, itu sama-sama belum memiliki rigid body ya. Permasalahannya di situ teman-teman. Jadi untuk bisa mendapatkan sebuah kesan tumbukan antara dua buah objek, maka objek tersebut dua-duanya harus memiliki collider dan salah satunya harus ada rigid bodinya, gitu ya. Itu yang harus dipahami. Nah, karena tembok ini hanya memiliki box collider dan tidak memiliki rigid body, begitupun Rio, maka dia bisa saja saling tembus gitu ya. Nah, box collider ini itu bisa diperbesar, bisa dikecilkan juga ya. Karena kalau kita klik di sini, itu ada pengaturan size-nya teman-teman. Ada kalanya kita perlu merubah ukuran dari box collider. Sebagai contoh, misalkan ukuran dari Z ini saya rubah bukan satu, misalkan dua atau tiga gitu ya. Teman bisa lihat ya, ukuran collider pada sumbu X-nya itu semakin besar, ya, melebihi dari ukuran objeknya. Artinya nanti objek lain itu tidak bisa sampai masuk ke sini ya, hanya bisa langsung terbentur di batas collider terluar gitu ya. Nah, memang biasanya collider akan kita upayakan sesuai dengan ukuran objeknya gitu biasanya. Tapi ada kalanya juga kita membutuhkan ukuran collider yang lebih besar ataupun lebih kecil ya, tergantung kebutuhan. Sebagai contoh, agar proses collision itu bisa lebih mudah dilakukan, kita membutuhkan collider yang lebih besar ya, agar tumbukan itu bisa terjadi dengan mudah gitu kan, pendeteksian antara objeknya ketika terjadi collision itu bisa dengan mudah dideteksi. Itu biasanya collidernya perlu diperbesar teman-teman ya. Nanti ada sebuah kasus ya ketika kita memiliki collider yang sangat kecil gitu ya, yang sangat tipis misalkan ya, itu nanti objek lain pun masih bisa tembus di situ. Kalau objek lainnya memiliki velocity yang cukup, kecepatan yang sangat cepat ketika menembus objek tersebut. Nah, sehingga ada kalanya kita melakukan pengaturan dari ukuran collider tersebut. Sebaliknya, kita juga kadang-kadang perlu memperkecilnya jika memang konsep collision itu tidak kita perlukan ya. Nah, sekarang apakah di agent-agent yang kita miliki, karakter-karakter yang kita miliki perlu kita implementasikan ke collider? Ya tentu saja jika memang karakter yang kita gunakan, yang kita mainkan itu ingin kita implementasikan terhadapnya konsep pendeteksian collision gitu ya. Misalkan Rio bisa bertumbukan dengan uh, dengan apa namanya, misalkan box yang berisi energi drink atau box yang berisi tentang adanya kitab ya. Untuk bisa mengetahui apakah Rio sudah menyentuh box tersebut kan harus ada pendeteksian collision gitu ya. Nah, tapi sebagian besar di sebuah aplikasi game apapun ya, baik itu bahkan tentang pembelajaran pun kita membutuhkan pengaturan collision pada karakter gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan terlebih dahulu mengimplementasikan, menambahkan collider dan rigid body pada Rio. Tapi sebelumnya ada satu lagi konsep yaitu rigid body yang harus kita bicarakan terlebih dahulu ya, yaitu tentang rigid body ya. Apa itu rigid body? Ini juga sama dengan collider, sama-sama komponen ya, yang kita bisa tambahkan. Nah, ini akan memberikan efek menambahkan massa ya. Jadi sebuah objek yang kita tambahkan komponen rigid body pada objek tersebut, dia seolah-olah ada kesan dia tuh punya bobot, punya massa, punya berat gitu ya. Dan seharusnya ketika objeknya itu jatuh ya, karena memiliki berat harusnya tidak melayang ya kan, harusnya jatuh ke jurang misalkan ya, karena berat dia harus jatuh dan ditambah dengan adanya gaya gravitasi ya, harusnya jatuhnya bisa lebih memperlihatkan hasil yang lebih ekstrim gitu ya.
Nah, rigid body memungkinkan objek untuk bergerak dan berinteraksi dengan objek lain. Nah, ini penting ya konsep ini. Kita harus tahu bahwa pergerakan dalam game objek di Unity 3D itu bukan hanya bisa diimplementasikan menggunakan transform translate yang sudah kita pelajari. Nah, pergerakan pun sebetulnya bisa terjadi karena adanya penambahan velocity ya atau add force ya pada rigid body ya. Nah, itu bisa terjadi. Nanti kita akan praktikkan. Nah, rigid body menggunakan hukum fisika seperti gravitasi, gesekan, dan momentum untuk mensimulasikan pergerakan objek. Nah, jadi kalau kita lihat nanti sebuah komponen yang memiliki rigid body itu ada banyak sekali parameter-parameter yang bisa kita atur seperti tadi mesh ya, lalu gravitasi ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke objek kita Rio ya. Nah, silakan klik Rio-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita akan identifikasi apakah Rio ini sudah memiliki collider atau belum gitu kan ya. Karena selama Rio belum memiliki collider, belum memiliki rigid body, maka physics engine tidak bisa kita berlakukan pada Rio gitu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Rio itu belum memiliki collider maupun physics engine. Nah, collider maupun rigid body. Nah, collider dan rigid body teman-teman adalah komponen. Sehingga sebetulnya bisa kita tambahkan langsung ke objek Rio. Ya, teman-teman. Ya, sebagai contoh nih, ketika Rio belum memiliki collider dan rigid body, kalau kita apa namanya? Tarik ke atas, lalu kita jalankan gamenya. Nah, maka Rio ini akan melayang ya. Teman-teman bisa lihat Rio ini melayang-layang. Tuh, di atasnya John itu melayang-layang. Karena dia tidak memiliki rigid body dan collider. Namun, ketika kita tambahkan rigid body dan collider terhadap objek Rio, ya dengan cara komponen, lalu fisik, kita tambahkan, misalkan adalah mesh collider. Ya. Sini teman-teman bisa lihat, sekarang Rio sudah punya mesh collider. Ya. Lalu kita tambahkan lagi rigid body, komponen, fisik engine, fisik, maksudnya, dan rigid body. Nah, seharusnya kalau gamenya dijalankan, maka Rio akan terpengaruh oleh gravitasi dan dia memiliki massa gitu ya. Jadi kalau kita cek di objeknya Rio, sekarang ini dia sudah memiliki komponen bernama rigid body. Dia memiliki massa, defaultnya nilai massanya di 1, ya semakin besar nilainya semakin berat berarti ya Rio-nya. Dan juga dia akan terpengaruh oleh gravity atau gravitasi. Sehingga kalau dijalankan, maka nanti Rio itu sudah tidak lagi melayang-layang ya. Nah, Rio sudah lagi tidak melayang-layang. Bahkan dia dijatuh ya, jatuh ke bawah. Jatuh ya ke bawah ya. Udah jatuh karena dia terpengaruh oleh gravitasi. Nah, teman-teman, tapi kali ini, dalam tutorial kali ini, kita tidak akan menambahkan collider dan rigid body langsung di objek Rio. Tapi kita akan membuat objek baru dulu ya, yang akan membungkus Rio. Ya, jadi semacam induknya gitu ya, semacam kontainernya. Nah, nanti komponen collider dan komponen rigid body akan kita tambahkannya bukan di Rio, tapi di pembungkusnya. Ya, ibaratnya gini ya teman-teman, kalau teman-teman membawa sebuah roti ya, kita masukkan roti tersebut dalam sebuah kontainer pembungkusnya gitu ya. Maka ketika kita menggerakkan pembungkusnya, roti di dalamnya ikut bergerak kan. Nah, ini juga sama ya. Jadi eh, rigid body dan collider akan kita tambahkan ke dalam objek yang akan membungkus Rio ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke tadi ya, kenapa nggak langsung aja
eh, collider dan rigid bodinya ditambahkan ke objek Rio-nya secara langsung. Nah, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena kita ingin mempelajari bagaimana bisa mengakses komponen yang berada di objek yang berbeda gitu. Karena penting sekali ya kita memiliki sebuah kemampuan bagaimana kita bisa mengakses komponen yang berbeda objek ya melalui script seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, sebenarnya dengan mempersiapkan collider dan rigid body di objek yang terpisah yaitu objek induk kontainer itu akan memberikan keleluasaan kepada kita dalam mengatur seberapa besar collidernya gitu ya. Oke, untuk itu sekarang mari kita siapkan eh, apa tadi kontainernya atau induk dari Rio ini ya. Tapi sebelumnya mari kita hapus dulu tadi beberapa komponen yang sudah terlanjur kita tambahkan ke Rio ya. Ada rigid body ini kita klik kanan, kita remove. Lalu ada mesh collider juga kita remove. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan eh, objek baru ya menggunakan game object 3D object cube. Jadi cube ini yang akan membungkus Rio ya teman-teman. Nah ini kita coba sesuaikan agar ya kurang lebihnya menutupi Rio dengan tepat gitu ya. Nah walaupun sebenarnya nggak terlalu presisi juga nggak apa-apa sih ya, perkiraan aja teman-teman. Tapi jangan terlalu miring-miring juga. Nah, anggaplah segini ya teman-teman. Jadi ukuran dari cube-nya uh, bisa disesuaikan dengan besarnya Rio gitu ya. Artinya nanti Rio ini akan dibatasi sebesar uh, bentuk cube ini. Ya, artinya ketika nanti cube-nya sudah menyentuh objek lain, maka dia tidak bisa lebih dekat lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ketika kita menambahkan cube, cube ini sudah memiliki default collider yang bernama box collider ya. Tapi dia belum punya rigid body. Nah, sekarang kita perlu menambahkan rigid body di cube tersebut. Tapi sebelum itu kita rename aja dulu ya teman-teman nama cube-nya, jangan cube kayak gini. Kan kita ingin menjadi dia itu bodinya Rio ya. Jadi kita buat namanya Rio body. Artinya ketika nanti kita menggerakkan Rio body, Rio di dalamnya ikut bergerak gitu. Ya, kita sudah rename bernama Rio body. Lalu kita sudah posisikan Rio body itu menyelimuti Rio ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah ke bagian sini, di bagian hierarchy sini Rio-nya kita masukin ke dalam Rio body. Ya, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa sekarang Rio itu sudah di dalam Rio body. Akibatnya apa? Setiap kali kita menggerakkan Rio body, maka Rio-nya juga akan ikut bergerak. Nah, itu ya. Karena dia sudah menjadi bagian dari uh, induknya gitu ya. Nah, hanya saja ketika gamenya ini dijalankan, play, ya Rio ini masih melayang-layang, seperti yang teman-teman lihat. Walaupun Rio sudah memiliki collider, ya, tapi dia belum memiliki rigid body. Nah, sekarang mari kita tambahkan di Rio body ini, kita tambahkan sebuah komponen bernama rigid body. Berarti di sini ya teman-teman, komponen, lalu fisik, lalu rigid body. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa Rio body menjadi induk di objek bernama Rio dan dia memiliki box collider dan juga memiliki rigid body. Hal ini teman-teman akan berdampak ketika game ini dijalankan karena Rio body terpengaruh oleh gravitasi dan nanti dia bergerak ke bawah.
maka child yang ada di dalamnya pun akan ikut gitu kan ya. Kita jalankan. Nah, itu ya, sekarang dia sudah jatuh gitu ya. Karena dia sudah terpengaruh oleh gravitasi. Nah, ini koordinat jatuhnya ini eh, saya akan copy ya teman-teman. Ini di 0,6 ya. Saya copy. Kalau ini saya stop, kan dia akan ke atas lagi ya. Lalu koordinat itu saya paste di sini biar dia tepat berada di atas lantai gitu. Oke. Nah, tapi kita tidak ingin dong ya eh, visualisasi dari karakter Rio jadi tertutup oleh box sebesar ini gitu kan ya. Nah, kita bisa atasi dengan mengatur parameter atau mengatur properti mesh rendernya ini kita nonaktifkan teman-teman. Nah, sehingga tidak terlihat ya body Rio-nya gitu ya. Sehingga tidak terlihat. Nah, sekarang kita coba jalankan ya game ya. Apakah menjadi rusak? Tentu saja akan rusak. Tentu akan rusak teman-teman. Kalau kita jalanin ya teman-teman. Nah ini kita jalankan. Em, Sebentar, ini nggak kelihatan ya. Karena mesh render ini saya nonaktifkan. Saya aktifkan dulu deh ya. Saya aktifkan kembali. Nah seperti ini. Nah kalau dijalankan, maka nanti yang bergerak itu Rio-nya aja. Induknya nggak ikut bergerak. Lihat tuh ya. Body Rio-nya nggak ikut bergerak. Jadi seolah-olah nanti kalau collidernya Rio sama rigid bodinya ketinggalan gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi gitu? Ya karena memang ketika kita mengimplementasikan pergerakan Rio, yang kita gerakan itu adalah Rio-nya, bukan body Rio-nya. Di pertemuan video-video sebelumnya yang kita gerakan adalah Rio-nya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa kita memiliki script ya, yang script tersebut kita letakkannya di Rio. Ya, script bernama Rio script ini. Tapi Rio script akan menggerakkan eh, Rio body. Gitu. Apakah bisa? Ya bisa teman-teman, sangat bisa ya. Kita lihat di sini di bagian scriptnya ya. Namun sebelumnya kita buka dulu scriptnya ya. Kita punya script bernama Rio script. Nah kita sedikit merefresh kembali. Sebenarnya eh, mana sih yang mengimplementasikan pergerakan dari script ini? Nah kita bisa scroll ke bawah ya, bahwa script pergerakan itu kan diimplementasikan dengan menggunakan perintah transform translate sini ya teman-teman. Itu untuk maju mundurnya dan transform rotate untuk rotasi kanan kirinya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa proses transform translate itu dikenakan ke sebuah variabel bernama RioCar. Nah, jadi ada sebuah variabel ya bernama RioCar yang mereferensi ke sebuah uh, objek tertentu. Ya. Nah, kita lihat ini, RioCar itu didefinisikannya, dideklarasikannya dengan cara seperti apa? Kita scroll ke atas. Oh, mana? Nah, ini ya teman-teman, RioCar. Ya. Jadi dia dideklarasikan menggunakan konsep serialized field, tipe datanya ada transform, namanya adalah RioCar. Ya. Jadi yang digerakkan adalah variabel bernama RioCar. Nah kita lihat RioCar itu mereferensi ke objek yang mana? Adalah dengan mengklik di sini di Rio ya. Lalu kita lihat di sini ya teman-teman. Di parameter RioCar ya. Kita bisa lihat bahwa RioCar itu mereferensi ke objek bernama Rio. Ya, mereferensi ke objek bernama Rio. Nah, itulah sebabnya perintah transform translate itu menggerakkan Rio ya. Nah, sekarang jika yang ingin kita gerakan adalah body Rio, maka Rio car ini harus kita ubah jangan ke
ke Rio ya, tapi ke body Rio. Ini kita drag ke sini. Dan nanti akhirnya perintah transform translate itu akan mereferensi ke objek bernama Rio body. Bisa pahami ya? Lalu kita coba jalankan. Nah, sekarang seharusnya sudah bergerak semuanya itu teman-teman tuh ya. Nah, tinggal kita matikan kembali mesh renderernya. Nah, itu. Sekarang seharusnya Rio ini udah nggak bisa tembus-tembus ya teman-teman. Kalau kita dekatin tembok ini, tuh udah nggak bisa. Ini saya tekan maju terus dia nggak akan tembus. Karena dia sudah terhalang oleh collider bernama body Rio. Itu kan di sini. Begitupun di anak tangga udah nggak bisa teman-teman. Ya. Bahkan kalaupun kita mencari yang lebih kecil anak tangganya gitu ya, udah nggak bisa juga. Nah, itu. Karena terbentur ya antara body Rio terbentur dengan anak tangga dia sehingga nggak bisa naik ke atas. Atau bahkan kalau toh pun saya waktu kita ke jurang sini ya itu udah nggak bisa melayang-layang lagi ya pasti jatuh. Nah itu ya. Oke, nah sekarang karena semuanya eh, karena Rio sudah memiliki collider dan rigid body maka pergerakan Rio ini menjadi terbatas ya teman-teman. Dia akan dibatasi oleh collider benda-benda yang lain. Nah, seperti tadi yang saya demokan di sini, dia nggak bisa naik ke atas. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar Rio bisa naik ke atas anak tangga dengan aksi melompat? Kita coba ya, kita coba dengan melompat. Nah, itu sudah melompat, tapi dia tetap tidak bisa ke sana ya teman-teman. Kenapa ya kira-kira? Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini saya matikan, lalu saya nyalakan kembali mesh renderernya. Lalu kita jalankan kembali. Eps, dijalankan kembali. Sebenarnya pergerakan animasi itu ya tidak membuat lantas tidak langsung membuat boxnya pun ikut melompat ya teman-teman. Jadi ketika kita menekan tombol spacebar, nah itu sebenarnya yang bergerak hanya animasi Rio yang ada di dalamnya. Sedangkan box collidernya ataupun body Rio-nya itu tetap diam di tempat. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini agar body Rio itu bisa ikut terlontar ke atas, akhirnya bisa lompat ke anak tangga gitu. Nah, seperti konsep yang tadi saya sudah sampaikan bahwa rigid body itu bisa juga melakukan pergerakan ya teman-teman dengan mengatur dengan menambahkan perintah add force atau velocity. Nah, itu yang akan kita pelajari berikutnya. Bagaimana ketika melakukan aksi melompat sambil kita menambahkan add force pada rigid body biar dia terlontar ke atas dan akhirnya mendorong juga objek Rio-nya biar bisa naik ke atas anak tangga. Nah, sekarang kita buka saja eh, code editornya. Nah, di sini berarti kita harus melakukan menganalisis dulu yang paling penting ya teman-teman. Kita melakukan analisa dulu baris program apa sih yang harus kita perbaiki di sini gitu kan ya. Tentunya kita melakukan proses melontarkan rigid body ke atas gitu ya. Nah, berarti kita harus punya variabel yang mereferensi ke rigid body kan gitu. Setelah itu, barulah variabel itu yang kita tambahkan perintah add force. Oke ya, jadi kita buat variabelnya terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan tambahkan serialize field private. Tipe datanya adalah rigid body ya, karena nanti add force itu hanya bisa digunakan pada komponen rigid body ya. Jadi kita akan membuat sebuah
variabel dengan tipe datanya rigid body. Ya, kita beri nama body atau Rio RB. Rio RB atau Rio rigid body, gitu ya. Nah, di sini baru kita akan akses Rio RB ini bersamaan dengan proses eh, animasi jumping, yaitu di sini kan Rio Anim Crossfade Jumping. Jadi tidak cukup hanya memanggil animasinya, tapi kita juga harus menambahkan proses add force pada rigid body-nya. Jadi tadi Rio RB, ya, Rio RB akan kita lakukan add force di sini, ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, add force itu membutuhkan sebuah nilai yang mengatur seberapa besar lontaran yang ingin kita lakukan ke atas gitu. Jadi semacam kekuatan lompatnya. Nah, kita bisa tambahkan sebuah variabel lagi ya teman-teman untuk mengatur kecepatan lompat atau kekuatan lompat. Seperti halnya kemarin kita mengatur kekuatan atau kecepatan untuk berjalan, kecepatan untuk berlari, dan kecepatan rotasi. Nah, konsep kecepatan kekuatan lompat pun bisa kita analogikan seperti proses yang sama ya. Jadi nanti bisa kita atur-atur perubahan nilainya jika kita mendeklarasikan variabelnya. Ya, berarti di sini adalah jump power. Ya. Jadi kita punya sebuah variabel jump power yang akan kita gunakan untuk mengatur nilai seberapa besar kekuatan lompatnya. Ya, kita kembali lagi ke rigid body tadi. Nah, di sini ya Rio RB. Nah, kita akan tambahkan add relative force. Ya, jadi kita akan menambahkan kekuatan top force ya. Kekuatan di mana? Ke arah atas dan ke arah depan. Karena lompat itu biasanya ke arah atas dan depan gitu kan ya. Ya walaupun mungkin saja lompat ke samping, lompat ke belakang, tapi untuk mensederhanakan pembelajaran kita di sini ya, mensederhanakan tutorialnya, kita coba asumsikan bahwa lompatnya itu ke depan. Berarti harus ada kekuatan ke atasnya dan ke depannya gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan di sini vector 3. Vector 3 itu artinya arah tiga dimensi ya teman-teman. Ada X, Y, Z gitu ya. Kalau ke atas itu up namanya. Lalu kita tambahkan vektor 3 untuk forwardnya. Prinsipnya gitu ya teman-teman. Ada forward, ada up. Nah, tetapi kita tidak akan melakukannya dengan sesimpel ini ya. Kita akan tentukan seberapa kuat ke atasnya dan seberapa kuat untuk ke depannya. Berarti ini kita kalikan dengan jump power kan tadi ya. Nah, begitupun yang di sini kita kalikan dengan jump power. Namun, jika seperti ini, maka kekuatan antara lompat ke atas dan ke depan itu sama ya. Karena sama-sama dikalikan dengan jump power. Nah, oleh karena itu, kita akan tambahkan sebuah pengali lagi ya, untuk membedakan persentase kekuatan antara atas dan depan. Atas ini misalkan lebih kuat ya 0,8 F, sedangkan untuk ke depannya berarti kan 0,2 ya. Kalau ingin 100% itu kan 0,8, berarti satunya 0,2. Nah, ini ya. Nah, nilai-nilai ini nanti bisa saja kita update teman-teman jika kita belum mendapatkan visualisasi sesuai dengan keinginan kita. Nanti nilai jump power yang bisa kita atur, lalu presentasinya juga ini bisa kita atur. Ya. Oke, sementara ini ya. Lalu kita simpan, save all.
Nah, lalu kita kembali ke Unity editornya. Nah, di sini sebelum kita jalankan, kita harus mengatur ini dulu ya teman-teman, jangan langsung dijalanin. Tadi kan kita mendeklarasikan dua buah variabel, yaitu bernama Rio RB dan Jump Power. Nah, saat ini Rio RB itu belum ada nilainya, masih none, dan dia butuhnya rigid body, lalu Jump Power juga masih none. Nah, ini kalau dijalankan pasti error, karena dia tidak mendapatkan rigid body yang dia inginkan. Ya, karena Unity tidak mendapatkan rigid body yang diinginkan. Nah, sekarang saya mau bertanya ya, teman-teman semua. Kira-kira apa yang harus kita masukkan ke sini? Ya, apakah Rio atau Rio Body? Nah, sebenarnya menjawabnya gampang ya. Yang di sini yang dibutuhkan adalah rigid body. Nah, tinggal kita lihat komponen rigid body itu adanya di mana? Di Rio kah? Atau di rigid body kah? Atau di Rio body kah gitu ya. Kalau kita lihat di Rio sini kan nggak ada komponen rigid bodinya. Di Rio body ada nggak komponen rigid bodinya? Ada. Nah ini ya teman-teman. Sehingga Rio RB itu harus kita isikan dengan rigid apa Rio body. Jadi kita drag sini. Nah sedangkan untuk jump power eh, coba kita isi dulu dengan nilai yang kecil ya, 1,5 misalkan. Atau mungkin akan saya edit sedikit di sini ya teman-teman. Mungkin akan saya buat apa namanya persentasenya ini saya ubah 0,9 untuk lompat ke atas, sedangkan 0,1 nya untuk arah ke depan, dan akan saya kalikan dengan sebuah nilai ini ya, time dot data time. Begitu punya ini. Oke, kita simpan. Lalu kita kembali ke editor, dan mungkin di bagian sininya saya ganti 2,5 mungkin. Lalu kita coba ya. Nah, ini belum bisa ngangkat juga ya. 2,5 belum ada efeknya karena tadi menggunakan perintah time.delta time. Mungkin ini harus besar sekali ya teman-teman, misalkan 600 gitu ya. Kita coba jalankan. Nah itu ya, dia sudah bisa melompat. Nah, coba kita praktekkan apakah dia bisa melompat di sini. Nah, itu udah bisa. Nah, ya. Tinggal coba kita hilangkan Rio bodinya. Ya. Nah, sekarang Rio sudah tidak ada, bukan tidak ada ya, jadi tampilan Rio bodinya itu disembunyikan. Nah, sekarang kita akan coba lompat. Nah, itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, silahkan dicoba-coba. Sampai Rio-nya bisa lompat ke atas platform, yaitu anak tangga. Oke, baik ya. Setelah kita berhasil mengimplementasikan aksi melompat-lompat di atas sebuah platform anak tangga gitu ya. Nah, kita akan mempelajari konsep
eh, basic engine lainnya ya teman-teman, seperti em, sensor ya, trigger, dan collision. Namun sebelumnya kita coba eh, ulas sedikit definisi ataupun tentang teori berkaitan dengan em, collision detection ya, yaitu on trigger dan on collision. Nah, ada dua konsep eh, penanganan tumbukan atau penanganan collision yang akan kita pelajari, yaitu on trigger dan on collision ya teman-teman. Ini adalah sebuah function yang sudah disediakan oleh Unity 3D untuk memudahkan kita dalam melakukan pendeteksian collision. Nah, dua buah function ini cara penggunaannya sangat berbeda teman-teman ya. On trigger itu bisa kita gunakan untuk kita jadikan sebagai sensor gitu ya. Seperti misalkan kita ingin masuk ke sebuah mall gitu kan, kadang-kadang pintu mall itu ada yang menggunakan sensor ya, kayak semacam sliding door gitu. Walaupun kita belum membuka pintunya, dia udah terbuka sendiri gitu. Itu nanti kita akan menggunakan on trigger enter untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi on trigger enter bisa kita analogikan seperti sensor. Itu penjelasannya adalah dipanggil ketika collider object memasuki collider object lain. Nah, collider yang dipanggil harus memiliki properti is trigger yang diaktifkan. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman, objek yang berfungsi sebagai sensor itu harus mengaktifkan parameter is triggernya. Nah, nanti objek tersebut ada parameter is trigger yang harus kita aktifkan. Akhirnya objeknya sudah tidak lagi berfungsi sebagai collider, tapi berfungsi sebagai sensor. Karena kalau berfungsi sebagai collider dia akan menghalangi ya, akan berfungsi sebagai obstacle, penghalang gitu. Tapi kalau sudah diaktifkan is trigger nih, dia tidak akan menghalangi. Jadi seolah-olah udah nggak ada collidernya. Collidernya hanya berfungsi sebagai sensor. Nah, on trigger enter itu untuk mendeteksi ketika ada objek yang masuk ke area sensor. Sedangkan on trigger exit untuk mendeteksi ada objek yang keluar dari area uh, sensor tersebut gitu ya. Sedangkan kalau on collision itu berbeda ya. Jadi objeknya akan tetap berfungsi sebagai penghalang, sebagai obstacle. Jadi akan terjadi benturan yang bisa dilihat kasat mata gitu ya. Oke, langsung aja untuk lebih jelas, mari kita ke Unity editornya aja ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba mempelajari konsep on trigger enter sambil membuat sebuah fitur itu ya, pintu yang bisa terbuka sendiri gitu ya. Nah, kita akan memperbesar terlebih dahulu em, area dari floor-nya ini atau lantainya ini, karena kita akan membuat sebuah ruangan baru ya teman-teman. Jadi di sini akan saya perbesar mungkin jadi 50 untuk X-nya dan 50 untuk Z-nya. Nah, jadi sekarang lebih besar ya. Dan saya akan coba em, memindah-mindahkan dulu ini ya, biar tidak menghalangi. Begitu juga dengan anak-anak tangga ini. Akan saya mundurkan terlebih dahulu agar saya memiliki tempat yang cukup luas di sini untuk membangun ruangan. Oke, langsung aja kita bangun ruangannya teman-teman menggunakan cube ya, sederhana aja. Game object, 3D object, cube. Ini kita beri nama, misalkan ini adalah apa ya, sekat gitu ya. Ruangan kan terdiri dari sekat-sekat gitu ya, sekat. Nah, ini akan saya beri nilai 3, ketinggiannya 3 ya, temboknya itu. Lalu ini adalah 20 misal. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat, ups, ini satu ya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bentuk temboknya seperti ini.
Lalu saya akan atur, nah ya biar lebih mudah merancangnya dari top view ya, merancangnya dari top view. Ini cut yang pertama, lalu kita bisa duplicate. em, ini ya, duplicate tuh klik kanan lalu duplicate, atau bisa dengan shortcutnya adalah Ctrl D ya. Ctrl D, maka dia akan bertumpuk di sini hasil duplikatnya. Lalu kita buka gini ya teman-teman. Lalu kita duplicate lagi, Ctrl D lagi. Nah, seperti ini, lalu kita rotasikan 90 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat apakah dia sudah cukup rapi atau belum. Nah, ini tinggal kita dekatkan saja. Nah, lalu sama dengan seperti tadi, kita Ctrl D. Nah, tapi karena di sebelah sini itu kita membutuhkan pintu, maka temboknya tidak sebesar ini ya teman-teman. Ini kita ganti 7 aja. Lalu kita duplicate lagi, Ctrl D. Seperti ini. Nah, lalu kita duplicate lagi sebagai pintunya. Oh, itu enggak, kurang gede ya. Atau ininya yang kita majuin aja. Nah, akan nutup deh. Nah, itu kan udah nutup ya. Nah, ini pintunya ya teman-teman. Nah, untuk pintunya agar bisa dibedakan antara pintu dan bukan pintu ya. Ini saya perkecil ukurannya 0,3. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat secara perspektif, nah, hasilnya seperti ini ruangannya teman-teman. Ya. Nanti pintunya itu akan bergerak seperti ini dan menutup lagi kembali seperti ini. Ini masih bolong. Tutup aja. Oke. Ini sudah rapat ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, untuk membedakan warna antara tembok dan pintu, eh, kita akan membuat warna baru di sini ya. Ini kok project panelnya hilang ya. Saya tampilkan dulu ya teman-teman. General project. Nggak tahu kenapa kok bisa menghilang. Nih, kita letakkan di sini. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menambah material baru, maka di dalam folder My Material ini kita akan buat sebuah material baru nama door, pintu ya. Pintu kaca misalkan berwarna biru gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke situ. Sehingga sini kita sudah memiliki pintu yang nantinya akan kita buka ketika eh, Rio menyentuh sensor ya. Nah, sekarang sensornya mana? Nah, sensornya belum kita buat, teman-teman. Nah, sensor akan kita letakkan mengelilingi pintu ini. Ya, jadi ketika sensornya kena, maka pintunya terbuka. Oleh karena itu, pintunya kita duplicate aja. Nah, karena ini namanya masih sekat-sekat gitu, ada baiknya kita rename dulu yang untuk pintu ya, teman-teman. Jadi, door. Kita berikan namanya door. Kalau kita duplicate door-nya ini, kita jadikan dengan nama sensor. Door
sensor. Nah, tapi ukurannya tentu harus lebih besar di bagian Z-nya ini. Kita buat 7 misalkan. Terlalu besar, teman-teman. 5 aja. Nah, sehingga pintu ini akan dikelilingi sensor seperti ini. Ya. Tapi karena memang yang kita inginkan dia fungsinya hanya sebagai sensor, maka tidak perlu kita perlihatkan ya mesh renderernya, jadi kita bisa uncheck. Oke. Nah, untuk karakter John-nya ini mungkin bisa kita awasin dulu ya. Nah, karakter John-nya di sini kita agak jauhkan. Lalu untuk Rio-nya, body Rio-nya kita keluarkan dulu. Kita keluarkan di sini. Nah, itu ya. Nah, saat ini Rio itu belum menyentuh sensor. Lihat itu ya. Sensor tuh hanya sebatas ini yang warna highlight ini ya. Nah, ini mungkin bisa terlihat jelas di sini. Nah, ini Rio masih jauh di luar sensor. Nah, teman-teman, apakah collider ini sudah berfungsi sebagai sensor? Belum ya. Karena tadi di sini untuk membuatnya menjadi sensor itu harus ada properti is trigger-nya itu diaktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan, maka fungsi dari door sensor ini hanya sebatas collider atau bahkan penghalang. Jadi kalau kita jalankan itu nanti seolah-olah ada yang menghalangi Rio untuk bisa ke sana gitu. Walaupun bendanya tidak terlihat ya. Jadi walaupun bendanya tidak terlihat, dia tetap ada di sana sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau kita dekatkan, nanti itu dia tidak bisa terlalu dekat ya teman-teman. Nah, hanya sebatas ini saja. Ini dia udah nggak bisa lagi maju lebih dekat ya, karena terhalang oleh door sensor. Nah, agar door sensor berfungsi sebagai sensor bukan penghalang, maka properti dari is trigger-nya ini, yang di bagian box collider-nya, ini harus diaktifkan. Harus dicentang. Ya. Nah, karena kalau sudah dicentang, lalu kita jalankan, maka dia tidak akan lagi berfungsi sebagai penghalang, dia akan berfungsi sebagai sensor. Nah, ini kita udah bisa mendekat ke pintu, udah tidak terhalang lagi oleh sensor. Sekarang terhalangnya oleh pintu, gitu ya. Oke, kita simpan dulu, teman-teman. Nah, sekarang em, kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa menggerakkan pintu ini, ya. Nah, teman-teman, sekarang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pintu itu akan kita buka dengan cara sliding seperti ini, ya. Oh, salah. Ini sensornya enggak. Jadi pastikan door-nya ya yang bergerak dengan cara seperti ini. Jadi dia bergerak. Nah, kita perlu catat terlebih dahulu posisi dari pintunya ini ya, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan posisi awalnya ketika dalam keadaan tertutup yaitu 1,6 misalkan. Saya buletin aja di 1,6. Jadi saya ingin posisi nutupnya di koordinat 1,6 ya. Nah, tapi ketika membukanya ini kan 1,6 ya. Hmm. Ketika membukanya seperti ini. Nah, kita lihat dia di koordinat berapa? Min 4,9. Jadi eh, selesai membukanya itu ketika di angka min 4,9. Jadi saya ulangi ini terbuka full terbuka tuh di 4 min 4,9, full tertutup itu di angka 1,6 gitu ya. Jadi silakan teman-teman dicatat posisi tertutupnya itu di berapa dan posisi terbuka di berapa.
Ya nggak masalah berbeda-beda juga. Yang penting teman-teman mencatat atau mengetahui kapan di posisi berapa Z-nya ketika pintu itu tertutup atau kapan dia ketika terbuka. Jadi tidak perlu sama ya dengan yang ada di tutorial ini angka-angkanya ya. Yang penting teman-teman nanti menyesuaikan. Dan bahkan mungkin saja yang bergerak itu bukan yang berubah itu bukan sumbu Z-nya. Teman-teman pokoknya dicek aja yang bergerak itu sumbu berapa. Nah, tinggal dicatat em, posisi awalnya berapa dan posisi terakhirnya berapa gitu. Oke, setelah kita mencatat posisi awalnya dan posisi akhir, nah sekarang kita ke script ya, teman-teman. Kita akan membuat sebuah script baru yang akan kita letakkan di dalam objek bernama door sensor. Ya. Jadi kita tidak akan menuliskan kode untuk membuka pintu ini melalui uh, script bernama Rio ya, karena menjadi kurang relevan ya. Aksi aksi membuka pintu ya, tetapi kok adanya di dalam Rio gitu kan. Alangkah lebih baik jika kita tangani secara terpisah ya. Jadi eh, kita buat script tersendiri lalu kita letakkan di dalam door sensornya. Oke, kita buat di sini create C# script, kita beri nama door sensor. Lalu kita buka di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah door sensor. Nah, sekarang eh, yang akan kita lakukan adalah terlebih dahulu meletakkan komponen door sensor di dalam objek bernama door sensor gitu ya. Karena saat ini script door sensor itu belum menjadi bagian dari objek door sensor. Nah, kemudian bikin bingung juga nih namanya door sensor sama-sama door sensor ya. Yang di sebelah sini adalah game object, di sebelah sini adalah script. Ini kita rename aja ya biar nggak bingung. Ini sensor pintu. Sensor pintu ya. Nah, kita lihat di sini di objek bernama sensor pintu belum ada komponen bernama door sensor. Artinya scriptnya belum kita letakkan di sini. Nah, sekarang saatnya kita meletakkan script itu ya, teman-teman, dengan cara mendrag sini. Ini ya, door sensor. Sekarang door sensor udah jadi bagian komponen dari game objek bernama sensor pintu. Setelah itu, barulah kita bisa melanjutkan penulisan kode program di sini. Nah, teman-teman, yang ingin kita gerakan itu kan objek yang berbeda ya. Objek bernama pintu ya, atau door gitu ya, bukan sensor yang ingin kita gerakan. Sehingga kita perlu membuat sebuah variabel yang mereferensi ke pintu tersebut. Jadi kita buat serialize field, lalu private untuk menggerakkan menggunakan komponen transform. Kalau kita bikin namanya di sini pintu ya, ataupun namanya apa deh, terserah door juga boleh atau sliding door juga boleh gitu ya. Nah, berikutnya baru kita akan membuat lagi sebuah variabel ya untuk mendeteksi apakah kita akan melakukan proses pergerakan untuk menutup atau membuka gitu kan ya. Karena nanti variabel tersebutlah yang akan diupdate oleh on trigger enter atau on trigger exit. Kita kembali lagi ke sini dulu ya teman-teman. Karena ada dua, on trigger enter dan on trigger exit. On trigger enter itu ketika sebuah game objek masuk ke area sensor. On trigger exit itu ketika sebuah game objek keluar dari area sensor. Nah, sehingga nanti ketika ingin membuka pintu ya, berarti on trigger enter lah yang akan terpicu ya teman-teman. Nah, di on trigger enter itu kita akan kita tidak akan bisa melakukan proses pergerakan pintu. Nah, ini yang mungkin bisa membuat sedikit bingung di sini ya.
Nah, sebuah pergerakan itu harus diimplementasikannya di void update, itu kan ya. Jadi pergerakan pintu harus kita lakukannya di void update ya. Ya, karena ini sudah sering kita bahas ya bahwa setiap pergerakan itu harus diimplementasikan di void update. Karena kalau tidak, maka pergerakan itu tidak akan bisa terlihat. Nah, sedangkan sensornya itu ya terupdate-nya itu di sebuah void tersendiri bernama onTriggerEnter atau onTriggerExit. Nah, sehingga otomatis secara praktis ya onTriggerEnter dan onTriggerExit hanya bisa kita gunakan untuk mengupdate sebuah variabel penanda ya, seperti is open atau is close kan gitu ya. Atau mungkin lebih baiknya langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, kita buat dulu sebuah variabel serialize field. Oh, nggak perlu serialize field ini. Mohon maaf, ini nggak perlu. Kita langsung aja private. Berarti boolean. Ini adalah is open. Nah, jadi ketika nanti uh, jadi on trigger enter dan on trigger exit yang akan bertanggung jawab dalam mengupdate nilai-nilai yang ada di dalam variable is open ini teman-teman. Nah, karena tipe datanya adalah boolean, maka nilainya hanya bisa true atau false. Nah, ketika aplikasinya atau gamenya baru dijalankan, maka is open ini bernilai apa? False kan? Karena pintunya dalam keadaan tertutup. Is open sama dengan false. Nah, nanti tugas dari onTrigger enter lah yang akan mengupdate is open itu bernilai true. Sekarang kita buatkan aja dulu onTrigger enternya ya teman-teman. Jadi cara membuat onTrigger enter ada seperti ini ya. Sederhana ya, void onTrigger enter lalu parameter lokal variable yang bertipe data collider. Lokal variabelnya di sini bernama other gitu ya. Ya, langsung aja kita ketikkan di sini void on trigger enter. Nah, ini adalah collider other. Nah, itu ya teman-teman. Nah, other di sini berfungsi untuk mengetahui informasi berkenaan dengan game objek yang masuk ke area sensor ya. Jadi misalkan nanti yang akan masuk ke area sensor adalah objek bernama Rio body gitu ya. Berarti untuk mengetahui yang masuk itu siapa, bisa kita lihat informasinya dari parameter bernama other tersebut. Nah, ini biasanya sangat bermanfaat ketika kita ingin memastikan hanya game objek tertentu saja yang bisa membuka pintu misalkan. Ya. Kebetulan kan kita punya beberapa agent nih, ada Rio dan ada John. Misalkan yang boleh membuka pintu hanya Rio saja, maka di sini kita bisa pastikan bahwa other-nya adalah bernama Rio kayak gitu ya. Kita cek dulu if other dot game object dot name. Nah, bernama siapa game objeknya? Bernama Rio body ya. Rio body. Nah, jika game objek yang masuk ke dalam sensor adalah bernama Rio body, sama dengan ini dua ya teman-teman. Karena dia adalah bukan assignment tapi pengecekan kondisi gitu ya. Maka variabel is open yang tadi bernilai false kita update menjadi true. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada baiknya kita cek dulu apakah benar ya on triggernya itu bisa bekerja dan mendeteksi ada Rio yang masuk ke dalam sensor.
Nah, dengan cara menampilkan sebuah tulisan ke konsol ya debug.log. Oke. Rio mendekat. Nanti jika tulisan ini berhasil dimunculkan, itu sebagai tanda bahwa sensornya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Nah, ini di konsol ini belum ada tulisannya apapun ya. Sekarang kita jalankan. Nah, di awal itu belum ada tulisannya apapun. Sekarang kita jalankan Rio untuk mendekati sensor. Nah, itu seharusnya muncul tulisan Rio mendekat. Artinya sensornya sudah berfungsi ya. Nah, karena sudah dipastikan berfungsi, maka ini bisa kita hapus lagi teman-teman. Nah, ini ketika Rio mendekat. Nah, ketika Rio menjauh, maka kita bisa menggunakan menjauh itu artinya keluar dari area sensor ya, yang nanti akan digunakan untuk menutup pintu gitu ya. Berarti ini kita menggunakan on trigger exit ya teman-teman. Ini is open bernilai false lagi. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita nggak bisa melakukan aksi pergerakan tuh di sini. Misalkan door eh, apa ya? Pintu ya. Pintu transform translate itu nggak bisa ya teman-teman. Karena transform translate itu harus diimplementasikan di void update gitu ya. Jadi kita ke bawah dulu ya. Lalu di sini kita lakukan pengecekan if is open sama dengan true. Itu kan artinya harus membuka pintu ya teman-teman. Nah, berarti di sini lakukan aksi buka pintu. Else, itu kan kebalikannya. Kemungkinan lain dari true apa? False kan nggak ada yang lain ya. Berarti di sini lakukan aksi tutup pintu. Nah, tinggal kita implementasikan aksi buka pintunya tuh gimana. Aksi buka pintunya tadi beberapa video yang lalu kita sudah mempelajari ya konsep transform translate. Nah, tapi gak semudah itu teman-teman ya. Kita harus menyertakan terlebih dahulu nama objeknya yaitu pintu. Berarti di sini oh, maaf. Di sini ya di void update pintu dot translate. Nah, kita ingin dia eh, ber terbuka kita ingin dia bergerak di arah mana kan gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya eh, perlihatkan gitu ya di bagian pintu ini. Kita harus melihat perubahan nilai yang ada di bagian transform. Yang berubah di mana? Nah, ternyata di sumbu Z ya, teman-teman. Berarti di sini yang harus ada nilainya adalah sumbu Z. Sumbu X-nya kita nolkan, sumbu Y-nya kita nolkan, dan sumbu Z-nya harus kita beri nilai. Misalkan 0,1 F. Nah, sekarang kita coba simpan dan apakah benar pintunya bisa terbuka atau enggak. Nah, eh, sekarang saya ingin matikan dulu ya fitur kamera follow-nya ya biar biar kita bisa fokus untuk memperhatikan eh, pintu ini tanpa di kan fokus begini gitu ya. Jadi main kamera kan kemarin kita mengimplementasikan kamera follow ya. Ini kita nonaktifkan dulu. Lalu kita atur game view-nya main kamera lalu game object align with view ya, agar game view-nya nanti melihat ke arah sama seperti scene view gitu ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini kita jalankan lalu Rio kita dekatkan ke area sensor. Nah, ini yang terjadi error ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada error. Ya tentu saja error ya teman-teman.
Ini kebiasaan error yang sering kita lakukan ketika kita menggunakan konsep assignment menggunakan serialized field. Artinya ada variabel yang belum kita assign di sini ya. Ini ya. Ada dua yaitu di sensor pintu ya. Di sensor pintu tuh ada satu ya, variabel pintu yang belum ada nilainya, masih none. Maka kita harus drag pintunya ya teman-teman, yaitu bernama door ke sini. Ya selama variabel pintunya ini belum kita isi, akan selalu muncul errornya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini udah nggak error. Oh, ternyata bergeraknya ke sana ya, ke sumbu X ya. Berarti salah ya, kita salah interpretasi. Yang apa? Coba kita analisis lagi ya teman-teman. Ternyata eh ya harusnya yang bergerak adalah sumbu X ya. Di sini nih. Ternyata sumbu X tuh ya teman-teman. Ya. Salah. Di pintunya. Nah, ini. Merah ini sumbu X kan ya, bukan sumbu Z. Sumbu Z itu nanti ketika kita ingin mengecek nilainya. Nah, jadi memang sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau kita melihat di inspektor, yang menjadi acuan adalah global posisi. Kalau di objek itu yang jadi acuan adalah lokal posisi. Tapi kalau ini kita buat global, ya sama ya, sama-sama Z tuh ya. Kalau dilihat global tuh. Ini Z, ini juga Z gitu kan ya. Oke ya, sekali lagi jadi tolong diperhatikan bahwa ketika kita membaca melalui inspektor, maka informasi yang ada di sini itu mengacu pada koordinat global. Sedangkan ketika kita ingin mengakses menggunakan script mengimplementasikan pergerakan, itu acuannya ke lokal koordinat ya. Nah, sehingga kita kembali lagi untuk perbaiki di sini ya teman-teman. Berarti yang harus ada nilainya adalah parameter yang pertama ya, yaitu sumbu X. Ini kita nolkan. Ya, jadi ini parameter pertama, ini parameter kedua, dan ini parameter ketiga. Parameter pertama adalah X, parameter kedua adalah Y, parameter ketiga adalah Z. Ya, mudah-mudahan ini sudah betul. Nah, save all. Kalau kita jalankan kembali, ini, nah itu ya teman-teman. Jadi pintunya udah bergerak, tapi dia bergeraknya nggak berhenti-berhenti. Yang minimal arahnya sudah betul, tapi terlalu cepat ya kita kurangi deh jadi 0,01. Arahnya udah betul ke sana ya, tapi yang masih harus kita perbaiki adalah kita ingin dia itu berhenti di koordinat tadi berapa? Min 1, berapa gitu. Atau kita cek lagi aja ya. Tadi saya sudah lupa. Jadi dia ingin kita ingin dia menutup di 1,6 ya, posisi menutupnya 1,6. Ini ya teman-teman tuh. 1,6. Tapi ketika terbukanya terakhir itu di min 4,9 ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan proses pengecekan ya. Terus dibuka sampai posisinya itu di posisi min 4,9 ya. Terus dibuka sampai ke posisi min 4,9. Kan logikanya gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kita cek sudah sampai min 4,9 atau belum kan gitu ya. Berarti if selama pintu dot posisi Z, kan tadi Z ya, teman-teman. Ingat global posisinya. Selama pintu posisi Z pada pintu tersebut
masih lebih besar dari min 4,9 gitu ya. Selama masih lebih besar dari min 4,9, maka terus lakukan pergerakan gitu kan ya. Pergerakan ini berarti kita cut, kita masukkan ke dalam conditional if statement. Jadi ini hanya akan diakses, dia akan artinya dia akan bergerak selama nilai z-nya itu masih lebih besar dari min 4,9. Kita coba ya. Save all. Nah, kita jalanin. Nah, itu ya teman-teman, dia sudah dan sudah berhenti di posisi min 4,9 ya. Nah, sekarang kita tinggal ingin menampilkan aksi menutupnya. Aksi menutupnya tentu tinggal di bagian else ini aja ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy aja. Nah, tadi kan menutupnya di angka 1,6 ya. Kalau nggak salah tadi. Berarti kita ketikkan aja dulu 1,6. Berarti ini kebalikannya. Selama Z-nya masih lebih kecil dari 1,6, maka dia akan kita gerakan dengan arah kebalikannya. Nah, arah kebalikannya itu dengan membuat tandanya menjadi minus. Ya. Oke, sekarang harusnya sudah bisa ya, save all. Oke, kita mendekat, terbuka. Namun ketika kita sudah masuk dan menjauh area sensor, keluar dari area sensor, dia menutup kembali. Ya, dan nah, saya kehilangan trio ya. Nah, itu bukan kembali. Ini kalau menjauh, keluar dari sensor, dia menutup kembali. Oke, oke ya. Setelah kita selesai mengimplementasikan konsep sensor atau trigger gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya yaitu tentang collision ya. Di sini ada yang disebut sebagai collision. Nah, collision ini sedikit berbeda dengan on trigger ya teman-teman. Nah, kalau on trigger itu membutuhkan parameter is triggernya itu diaktifkan, tetapi kalau collision itu enggak. Jadi memang dia tetap akan berfungsi sebagai obstacle atau penghambat gitu ya. Nah, sekarang eh, main kameranya akan saya aktifkan kembali untuk fitur kamera follow-nya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah studi kasus ya eh, untuk mengimplementasikan berlatih on collision enter itu mau kita implementasikan dalam hal apa kayak ya, seperti itu teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Kita akan gunakan kita akan membuat sebuah platform yang berbeda di sini ya. Ini ada lantai. Kita duplikat lantainya silakan teman-teman. Ctrl D. Sehingga ada dua buah lantai. Ada lantai dan ada lantai satu gitu ya. Nah, kita jauhkan seperti ini teman-teman. Nah, lalu John kita pindahkan ke platform yang lain seperti ini. Nah, kita membuat sebuah skenario sederhana aja ya. Anggaplah ini kan kita ceritanya ingin membangun sebuah media pembelajaran, tapi ada quest-nya gitu, ada adventure-nya. Misalkan untuk bisa mendapatkan materi pembelajaran itu kita harus melalui adventure terlebih dahulu. Nah, adventure-nya ada sebuah misi ya. Misinya tuh kita harus bisa melompat ke platform yang ada di depannya tersebut. Nah, bisa nggak ya dengan jurang yang selebar ini? Kan walaupun kita sudah punya kemampuan melompat, tapi karena jurangnya itu terlalu lebar, teman-teman, kayaknya Rio tidak akan bisa lompat ke sana deh untuk bertemu dengan John gitu ya. Untuk bisa mendapatkan materi gitu kan ya.
Atau kita coba aja ya. Apakah Rio bisa lompat sejauh itu dengan lari mungkin ya teman-teman. Kita kan udah pernah implementasikan lari nih. Saya akan coba lari untuk bisa melompat ke sana. Lompat. Oh, nggak sampai teman-teman. Ya, walaupun sudah lompat, tetap nggak sampai. Akhirnya malah ke jurang. Nah, itu dikarenakan eh, Rio hanya memiliki kekuatan lompat seperti yang kita atur di sini. Ini ya. Rio hanya memiliki kekuatan jump power 600. Ya, jump powernya hanya 600. Nah, padahal misalkan untuk bisa lompat ke sana membutuhkan jump power tiga kali lipatnya misalkan 2000 atau 1800 gitu. Anggaplah 2000 gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Rio bisa mendapatkan kekuatan jump power sebesar 2000 padahal kan dia hanya punya kekuatan 600. Nah, berarti di sini dia harus melakukan sebuah petualangan dulu untuk mendapatkan energi drink yang akan meningkatkan kekuatan jump powernya. Ya. Nah, skenario kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti energi drink itu diambil dengan konsep collision enter. Ya, itu skenario-nya. Nah, sekarang kita buatkan aja dulu energi drinknya. Simple aja, teman-teman pakai box collider lagi. Kita buatkan di sini. Game object, 3D object, cube. Nah, kita letakkan si energi drinknya ini misalkan di dalam ruangan ini, teman-teman. Jadi, nggak mudah untuk didapatkan. Kita harus mencari ke dalam ruangan yang udah gitu tempatnya di pojokan lagi. Nah, misalkan kita letakkan dia di pojokan sini. Nah, ini ya teman-teman di sini. Nah, lalu kita beri nama di sini adalah box energi. Box energi. Nah, karena dia adalah sebuah box energi, ada baiknya kita warnai ya dengan warna yang mencolok misalkan dengan material deh ya. Karena kita belum belajar tekstur ya. Nah, misalkan di sini adalah energi. Oh ya, kira-kira warna yang cocok untuk energi apa ya teman-teman? Merah misalkan. Merah itu pantasnya untuk apa ya? Racun. Hijau mungkin ya. Oke deh hijau. Oke, hijau kita jadikan dia sebagai energi. Nah, seperti ini. Nanti box energi ini harus dicari oleh Rio dulu gitu ya. Agar dia memiliki kekuatan jump power yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah Rio sudah berhasil mendeteksi eh, apa namanya? Nih, mendeteksi dia bersentuhan dengan box energi gitu ya. Nah, em, kita akan mengimplementasikan collision detection di script yang berbeda lagi teman-teman ya. Ya biar teman-teman terbiasa menggunakan script yang berbeda-beda gitu ya. Klik kanan, create C sharp. Kita beri nama di sini collision controller itu aja ya. Nah, collision controller ini akan kita letakkan di objek yang memiliki rigid body, yaitu Rio body ya. Ini kita masukkan collision controllernya. Nah, lalu kita buka. Nah, di sini teman-teman, kita akan menggunakan tadi perintah on collision enter ya. Seperti yang teman-teman lihat di modul tadi.
void on collision enter ketika terjadi tumbukan, maksudnya ini ya. Nah, di sini parameternya beda. Kalau on trigger itu kan collider ya. Kalau di sini adalah collision. Nah, ya. Nah, sekarang sama seperti halnya tadi, kita ingin mendeteksi game objeknya dulu. Apakah kita berhasil mendapatkan energi box apa enggak gitu ya. Dengan debug.log debug.log di if dulu ya. Seperti tadi, if collision.gameObject.name sama dengan box energi. Nah, maka kita tampilkan tulisan ready to jump gitu ya misalkan. Ready to jump. Nah, misal ya, kita coba aja dulu teman-teman. Simpan, lalu kita jalankan gamenya. Ini Rio akan pura-pura lagi nyari, pura-pura belum tahu dia ada di mana box energinya. Jadi sehingga harus berpetualang dulu mencari. Dia mencari ke sini dan dia melihat ada box yang mencurigakan dan dia coba mendekati. Kita lihat di bagian konsolnya sini ya. Ini belum ada tulisan apapun. Nah, ya teman-teman, ketika Rio menyentuh, di sini muncul tulisan ready to jump ya. Artinya dia berhasil menemukan box bernama box energi ya. Dan collisionnya pun berhasil untuk dideteksi gitu kan ya. Nah, sehingga sampai sini tinggal kita pikirkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah apakah Rio bisa langsung lompat ke sana? Ya, kalau lompat pasti gagal lagi karena kekuatan jamnya dia baru 600 padahal kan misalkan yang dibutuhkan 2000 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini saatnya kita belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi antar script. Sengaja dibuat di script yang berbeda-beda gitu ya. Agar teman-teman belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi antar script yang berbeda. Jadi maksudnya cuma itu dibuat susah tuh biar 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 kita bisa mampu eh, melakukan eh, teknik berkomunikasi antar script gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya, sebenarnya nilai jump power itu dideklarasikannya di script apa sih teman-teman? Di script bernama Rio script kan teman-teman? Ya, ya. Kita punya Rio script dan jump power. Nah ini ya, jump power yang nilainya diinisialisasi 600 tadi itu adanya di Rio script. Padahal collision controller yang mengimplementasikan pendeteksian collision antara Rio dan box energi itu adanya di collision controller script. Berbeda script tuh ya. Ini adanya di body Rio, ini adanya di mana? Rio. Beda tuh ya. Ini di Rio, ini ada di body Rio. Di objek yang berbeda dan dia adalah script yang berbeda juga gitu kan ya. Lalu bagaimana melalui script collision controller, melalui script ini dia bisa mengupdate variabel yang di sini kan gitu permasalahannya. Bagaimana kita bisa mengupdate variabel yang ada di script yang berbeda. Padahal scriptnya di sini udah variabelnya privat lagi gitu kan ya. Private itu kan artinya hanya bisa diakses di kelas yang sama. Nah, kita ini sudah berbeda kelas ya. Ini adalah kelas bernama Rio Script. Ini kelas bernama Collision Controller. Ya, secara default dia sebenarnya tidak bisa diakses gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan buatkan metode
metode public yang bisa merubah nilai private gitu. Jadi metodenya yang dibuat public, nanti si script ini akan mengakses metodenya gitu kan ya. Nah, kita buat di sini teman-teman metode publiknya. Metode itu ini ya, kayak void update itu juga metode, void start juga metode. Nah, kita buat metode kita sendiri. Metode yang kita buat untuk merubah nilai jump power. Berarti jangan lupa ketikkan public ya, karena kalau metodenya juga private ya udah nggak ada cara untuk merubah variabel tersebut ya. Public set jump power. Set jump power. Nah, ini lalu float ya. Nilainya mau diupdate berapa? Di sini adalah value misalkan. Nah, set public void ya, jangan lupa. Karena nggak ada return value-nya ya, jadi void. Yang akan kita biasanya untuk setter itu void dan untuk getter tuh return biasanya ya. Nah, karena ini adalah setter, maka kita gunakan void. Karena nggak ada yang di-return kan. Nah, yang ingin kita ubah kan variabel bernama jump power kan. Berarti tinggal kita ketikkan di sini this jump power sama dengan value. Artinya nanti nilai jump power yang sebelumnya ada 600 kita update dengan nilai value di sini yang dikirimkan oleh script ini, collision controller. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham nih. Saya ulangi lagi ya. Si jump power ini variabelnya private sehingga nggak bisa diakses secara langsung. Oleh karena itu kita menyediakan sebuah metode yang digunakan untuk merubah nilai variabel jump power tersebut. Mungkin teman-teman berkata, ya udah Pak, jangan dibuat private, dibuat aja public. Alasannya sama ya, seperti tadi alasannya adalah agar kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengakalin ketika kita punya variabel private, ya, tapi ingin bisa dirubah melalui script yang berbeda, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita kerja secara tim, uh, ada programmer lain yang memang sudah bertugas membuat atribut-atributnya dan levelnya juga nggak bisa kita ubah kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti program tersebut hanya menyediakan eh, public methodnya. Jadi public methodnya itu eh, dia sudah sediakan sendiri agar ketika kita merubah tuh nggak ngerubah dengan semau kita gitu ya. Paham ya? Tidak merubah dengan semau kita. Jadi merubah dengan cara yang sudah ditentukan oleh si programmer yang bertanggung jawab di bagian ini. Gitu. Nah, eh seperti itu ya. Nah, lalu kita simpan, save all, kita simpan save all, lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengakses metode public tadi? Ya, caranya adalah dengan membuat sebuah variabel ya bertipe Rio script. Jadi kita buat dulu di sini ya teman-teman, private. Kita ingin mengakses ini kan, ingin mengakses Rio script kan? Kita buat dulu Rio script. Ya, tipe datanya adalah Rio script. Nah, nama variabelnya adalah Rio script lagi, tapi di sini dengan R kecil. Jadi R kecil itu mengindikasikan dia adalah sebuah variabel, sedangkan R besar ini adalah tipe data. Ini nggak boleh salah yang di sebelah sini karena tipe data. Yang di sebelah sini sebenarnya bebas mau bikin apa aja juga boleh gitu ya. Nah, seperti itu Rio script. Dan ini ada baiknya kita buat biar mudah, kita buat serialize field ya. Serialize field. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga sekarang kita bisa mengakses metode set jump power melalui variabel Rio script. Berarti di sini tinggal diubah ya, bukan debug.log, diubah menjadi Rio script dot
set jump power. Nah, itu dia akan otomatis di sini muncul set jump power. Nah, set jump power tadi punya parameter ya. Nah, kita isi parameternya adalah dengan nilai tadi berapa? 2000. Jadi nanti nilai 2000 ini teman-teman ya akan dilempar ke sini. Nih, 2000 tuh di sini ya. Sehingga jump power yang tadinya 600 akan diisi dengan 2000. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Save all. Nah, sekarang kita lihat deh, apakah memang bisa seperti itu atau tidak. Kita lihat saja. Oh ya, nanti sebentar ya, ini belum selesai. Nah, setelah kita update jump powernya 600, berarti box energinya itu biar nggak bisa digunakan berkali-kali, kita destroy teman-teman ya. Kita destroy. Nah, sebaiknya mendestroy itu juga ada kayak ada suaranya gitu ya, tring atau gimana gitu ya, mengindikasikan kita sedang mengambil sesuatu, mengambil atau meminum energi drink gitu ya, atau box energi gitu ya. Tapi karena kita belum belajar tentang bagaimana cara menampilkan audio, ya kita skip aja dulu ya proses audio itu ya. Nanti di pertemuan berikutnya bisa kita update. Nah, kita akan destroy. Yang kita destroy itu apa, teman-teman? Objek yang ditumbuk. Nah, informasi objek yang ditumbuk itu kan selalu ada di sini, di bagian collision sini kan, teman-teman. Ya. Jadi sehingga untuk mendestroynya kita bisa gunakan perintah destroy. Ingin kita destroy adalah collision dot game object. Nah, jadi nanti game objek yang ditumbuknya itu yang akan didestroy, ya, bukan Rio-nya yang didestroy, ya, bukan Rio bodinya yang didestroy. Jadi jangan nggak bisa langsung destroy game object, nggak. Kalau destroy game object nanti yang akan destroy itu adalah Rio bodinya teman-teman, bukan game, bukan energi, bukan box energinya. Jadi harus ada kata-kata collision dulu di sini. Karena sekali lagi collision ini adalah informasi yang berkenaan dengan objek yang ditumbuk ya. Oke, sekarang kita coba apakah box energinya setelah diambil bisa hilang dan apakah kekuatan jamnya itu berubah ya. Kita coba saja. Ini lari aja dia yang cepat. Nah, ini teman-teman coba lihat di bagian sini ya, di bagian Rio. Ini kan dia punya yang namanya jump power. Sekarang masih 600. Nah, kita akan coba ambil box energinya, harusnya ini berubah menjadi 2000 ya. Hmm. Malah error. Kebiasaan buruk ya teman-teman, lupa meng-attach game objeknya. Oke, mohon maaf. Jadi di box ini, sorry, di Rio Body kan tadi kita membuat sebuah collision controller ya. Di situ ada objek bernama, ada variabel bernama Rio script. Ini belum kita isi nilainya, masih non ya. Berarti harus kita drag. Rio script itu ada di mana? Ada di sini kan teman-teman. Kita drag ke sini. Oke, kita coba lagi ya. Em, ini saya ya datang di sini masih 600 ya teman-teman. Kita lari aja biar cepat. Nah, ini apakah bisa terupdate menjadi 2000? Nah, ya, box energinya langsung hilang karena sudah diambil tadi dengan, dan kita berikan perintah apa tadi? Destroy. Dan kita lihat di sini teman-teman, jump power ya nilainya udah bukan 600 lagi, 2000 ya. Harusnya sekarang Rio punya kekuatan lompat super ya. Dia harusnya bisa melompat lebih jauh. Tapi apakah cukup untuk menyeberangi jurang?
yang ada di sana. Kita coba aja ya teman-teman. Kalau tadi kan gagal ya, kekuatan 600. Dan sekarang kita coba sambil lari, apakah dia bisa sampai sana. Nah, dan sampai teman-teman. Rio sekarang sudah berhasil bertemu rekannya yaitu John. Dan dia nanti di proses-proses berikutnya akan mendapatkan instruksi dari John berhubungan dengan media pembelajaran apa yang harus dia pelajari dan seterusnya. Oke teman-teman, mungkin itu. Oke, sekarang saatnya sosialisasikan tugas apa yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Nah, teman-teman, mulai dari screen ini ya, teman-teman tuh harus mulai merekam videonya. Jadi pakai screen recorder direkam. Alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman ikut menjelaskan apa yang dilakukan, jadi nggak bisu gitu ya. Biar saya yakin buat teman-teman tuh paham. Lalu diklik di bagian Rio sini, harus terlihat bahwa nilai jump powernya itu 600 misalkan ya. Sebelum diupdate harus terlihat nilai sebelum diupdate-nya ya. Jadi posisinya kayak gitu. Teman-teman jalan dulu deh ke tembok info dulu. Ini wajib nih ya, biar nggak jadi suzon ya. Nah, lalu teman-teman memperagakan aksi lari ya, harus bisa diperagakan, lompat gitu ya. Fiturnya jalan, jadi eh, buka tutup pintunya juga jalan. Nah, lalu ambil energi drinknya ini ya. Lihat, harus terupdate yang tadinya 100 jadi 2000. Nah, boxnya hilang, dia berubah jadi 2000. Lalu teman-teman pergi lagi ke ujung sana, ya ke ujung sana, lompat dan harus berhasil lompatnya, ya. Silakan diancang-ancang dulu deh ya, diancang-ancang sampai berhasil, sampai kira-kira ancang-ancangnya pas, lari, lalu tekan jump. Nah itu ya. Nah, ketika sudah sampai, teman-teman tuh sejauh ini kan semuanya sudah diajarkan. Nah, ada yang belum diajarkan. Yang belum diajarkan sebenarnya sudah. Ada yang belum dibahas gitu ya. Yaitu teman-teman membuat ini ya, ada tembok lagi dan di sini ada tombol. Tombolnya harus diklik. Kalau tombolnya ditekan, disentuh lagi tombol ini, box tombol gitu ya. Kalau tertekan, nanti tombolnya hilang dan muncul lagi informasi di sini teman-teman. Lihat nih ya. Nah, tuh ya. Jadi eh, ketika collision terjadi antara Rio dan box yang warna merah tadi, teman-teman harus bisa memunculkan tulisannya lagi gitu ya di situ. Nah, itu teman-teman ya yang harus dikerjakan. Ingat, informasinya harus terlihat gitu ya. Informasi nama, kelas, dan NIM. Setelah itu, teman-teman tadi harus memperlihatkan fitur-fitur lari, lompat, ya, dan perubahan nilai box, energi box, jump power sebelum minum energi box dan sesudah minum energi box harus terlihat, harus di view gitu ya. Nah, teman-teman, kali ini eh, poinnya akan lebih besar gitu ya. Nilai maksimalnya adalah 200 karena tidak ada bukan tidak ada. Jadi untuk pertemuan 5 itu saya akan libur libur dulu nggak ada tugas. Jadi tugasnya itu di akumulasikan di pengerjaan tugas yang ini gitu ya. Jadi kalau ngerjain satu benar semua ya langsung 200 gitu karena dihitungnya dua tugas. Jadi satu pertemuan nanti libur nggak ada tugas ya. Saya ingin teman-teman rehat dulu deh, nggak usah ngerjain tugas dulu sekali pertemuan. Tapi nanti pertemuan selanjutnya lagi ada tugas lagi ya. Jadi teman-teman dikasih waktu seminggu untuk ngerjain tugas ya. Tuh, biar fokus juga ke mata kuliah yang lain. Nah, itu ya yang harus teman-teman kerjakan. Setelah ini saya akan perlihatkan ranking ya
dari mulai ranking tertinggi sampai yang terendah seluruh mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika video ini bermanfaat, boleh di like dan di subscribe. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.